Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Maulisika dengan NIM 2248201157. Baiklah, saya di sini akan menerangkan kembali materi nutraseutikal untuk memenuhi tugas dari Bapak Haryadi Saputra, MSI. Kita masuk pada pengantaran nutraseutikal. Nutraseutikal adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan medis, baik itu pencegahan dan pengobatan penyakit. Istilah ini diperkenalkan di akhir tahun 1990-an oleh Stephen DeVellis, pendiri dan ketua Foundation for Innovation in Medicine. Tahun 1900-an, pabrik makanan Amerika Serikat menambahkan yodium ke dalam garam untuk mencegah penyakit gondok. Nutraseutikal merupakan pendekatan medis untuk pencegahan penyakit. Nutraseutikal berasal dari nutrisi, yaitu nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan, dan farmaseutikal untuk penyakit. Nutraseutikal di era postgenomik. Dengan perkembangan teknologi, kita bisa memahami bagaimana makanan berpengaruh pada tubuh hingga tingkat genetik. Penelitian menggunakan teknologi seperti cDNA dan microarray bisa membantu melihat bagaimana suatu makanan mengubah ekspresi gen di dalam tubuh kita. Contohnya, sejak 1969, ditemukan bagaimana reseptor vitamin D bekerja dengan melihat ekspresi gen tertentu. Faktor yang mempengaruhi perolehan manfaat makanan sehat, yang pertama yaitu ada usia, jenis kelamin, pola hidup, cara pengolahan makanan, dan interaksi antar zat dalam makanan. Kandungan makanan. Makanan yang mengandung zat yang dapat berikatan dengan reseptor, ketika reseptor diubah, maka akan terjadi respon biologis. Di antaranya, asam EPA yang berasal dari minyak ikan, T-flavin yang berasal dari teh, dan kurkumin serta asam ursalat. Itu fitokimia. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama buah-buahan dan sayuran. Fitokimia memiliki khasiat antioksidan. Cenderung berwarna terang karena mengandung kromofor. Kromofor adalah suatu gugus yang tidak terhubung dengan gugus lain yang menampakkan spektrum absorpsi karakteristik pada daerah sinar UV, sinar tampak. Sayuran berwarna hijau gelap mengandung paling banyak klorofil. Klorofil merupakan senyawa antioksidan. Fitokimia karotenoid. Karotenoid memberikan warna kuning pada jagung, memberikan warna jingga kemerahan pada wortel, memberikan warna merah pada tomat. 50% karotenoid dalam makanan diserap dalam aliran darah. Dapat melindungi dari kanker paru. Semua karotenoid dapat diubah menjadi vitamin A. Karoten dan alfa memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Salah satunya yaitu untuk kesehatan mata, itu likopen. Likopen adalah bahan fitokimia yang disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme. Manusia tidak bisa membuat likopen, jadi harus mengkonsumsi buah-buahan. Likopen juga dikenal sebagai antioksidan. Perannya menonaktifkan radikal bebas. Likopen memiliki kemampuan untuk mengikat oksigen bebas dan lebih bagus dibanding beta-karoten dan beta-tokoferol. Lutein dan zeaxanthin. Lutein adalah suatu xanthofil yang banyak terdapat dalam sayuran berwarna hijau seperti bayam dan kangkung yang berperan sebagai nutrisi mata. Zeaxanthin berperan dalam melawan radikal bebas. Karotenoid astaxanthin. Astaxanthin tidak dapat diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh manusia. Digunakan untuk membantu mengatasi penyakit degenerasi manula, nyeri otot, rheumatoid arthritis, kulit keriput, dan kerusakan kulit akibat sinar ultraviolet. Terapi dengan antioksidan. Terapi dengan antioksidan bertujuan untuk menetralkan radikal bebas yang dihasilkan dalam tubuh. Sebenarnya, tubuh memiliki antioksidan alami, tapi juga memerlukan dari makanan untuk menjaga keseimbangan oksidatif dan melindungi sel. Jenis-jenis produk bahan alam yang digunakan sebagai nutraseutikal, yang pertama yaitu produk bahan alam yang distandarisasi dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui. Yang kedua yaitu produk bahan alam dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui namun belum ada standarisasi. Selanjutnya kita masuk pada kerusakan bahan pangan. Bahan pangan atau makanan yang dibiarkan di dalam udara terbuka akan mengalami kerusakan. Kerusakan sendiri memiliki arti penyimpangan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal oleh panca indera atau parameter lain yang bisa digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan pada bahan pangan atau makanan adalah pertama jenis bahan pangan, yang kedua yaitu kondisi lingkungan. Adapun tanda-tanda kerusakan yang pertama yaitu tekstur, dari keras menjadi lunak, contohnya kentang. Yang kedua yaitu tekstur dari lunak menjadi keras, contohnya tepung. Yang ketiga tekstur dari kental menjadi encer, contohnya telur. Yang keempat rasa menyimpang, contohnya sirup menjadi asam. Yang kelima aroma menyimpang, contohnya telur, ikan, dan daging menjadi busuk. Yang keenam itu penampakan secara visual menyimpang, contohnya berlendir pada daging dan ikan. Dan klasifikasi bahan pangan dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan laju kerusakannya, yaitu bahan pangan mudah rusak. Yang kedua yaitu bahan pangan agak mudah rusak. Yang ketiga yaitu bahan pangan tidak mudah rusak. Bahan pangan mengalami kerusakan karena yang pertama itu pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Yang kedua kandungan air dalam pangan. Ketiga suhu. Yang keempat waktu penyimpanan. Adapun jenis-jenis kerusakan yaitu kerusakan mikrobiologis, yang kedua kerusakan mekanis, yang ketiga yaitu adalah kerusakan fisik, yang keempat itu kerusakan biologis. Cara untuk mencegah kerusakan bahan pangan yaitu pertama dengan pengaweten suhu tinggi, pengaweten kimia, dan pengeringan.